Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Riki Nursafitri 180170 dan teman saya. Halo teman-teman, saya Cindy Patikasari dengan NIM 18011049. Nah, di sini kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Senyawa Tanin. Silakan menyaksikan. Nah, teman-teman, pokok pembahasan yang akan kami bahas di sini yang pertama ada definisi dan struktur tanin, yang kedua penggolongan senyawa tanin, yang ketiga sifat-sifat senyawa tanin, yang keempat proses biosintesa senyawa tanin, yang kelima pemanfaatan senyawa tanin, dan yang terakhir contoh tanaman yang mengandung senyawa tanin. Apa itu tanin? Nah, tanin ini secara ilmiah didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang mempunyai berat molekul tinggi dan mempunyai gugus hidroksi dan gugus lainnya seperti karboksi. Nah, sehingga dapat membentuk kompleks dengan protein dan makromolekul lainnya di bawah kondisi lingkungan tertentu. Nah, senyawa tanin ini termasuk ke dalam senyawa polifenol yang memiliki tanda khas, yaitu banyak gugus fenol dalam molekulnya. Nah, berikut merupakan struktur dari tanin. Nah, tanin ini mengandung alkohol karena terdiri dari polifenol yang berarti banyak alkohol dan juga ada gugus eter. Nah, selanjutnya yaitu penggolongan senyawa tanin. Nah, senyawa tanin ini digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada tanin terhidrolisis dan yang kedua ada tanin terkondensasi. Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu tanin terhidrolisis. Nah, tanin ini biasanya berikatan dengan karbohidrat dengan membentuk jembatan oksigen, sehingga tanin dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Nah, contoh tanin terhidrolisis ini yang pertama ada galotanin dan yang kedua ada elagitanin. Nah, berikut struktur dari galotanin. Nah, galotanin ini merupakan gabungan antara karbohidrat dan asam galat. Bentuk struktur yang seperti kursi ini disebut sebagai karboksilat, sedangkan yang di sampingnya struktur asam galat. Jadi, galotanin ini terdiri dari karboksilat dan asam galat. Nah, berat molekul dari galotanin ini antara 1000 sampai 1500. Nah, contoh dari tanin terhidrolisis yang kedua ada elagitanin. Nah, berikut dapat dilihat struktur dari elagitanin. Nah, elagitanin ini merupakan gabungan antara dua asam galat yang disebut ester atau HDP. Nah, dua asam galat yang akan membentuk tanin ini memiliki berat molekul antara 1000 sampai 3000. Nah, elagitanin sederhana disebut juga sebagai ester asam heksahidroksidipenik atau HDP. Yang kedua, ada tanin terkondensasi. Nah, tanin terkondensasi ini biasanya tidak dapat dihidrolisis, tetapi dapat terkondensasi menghasilkan asam klorida. Nah, nama lain dari tanin terkondensasi yaitu proantosianidin. Proantosianidin ini merupakan polimer dari flavonoid yang dihubungkan melalui C8 dengan C4. Nah, contoh dari tanin terkondensasi ini yaitu sorghum procyanidin. Nah, senyawa ini merupakan trimer yang tersusun dari epikatekin dan katekin. Berikut dapat dilihat struktur dari sorghum procyanidin yang terdiri dari epikatekin dan katekin. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu sifat-sifat senyawa tanin. Nah, senyawa tanin ini memiliki dua sifat. Yang pertama ada sifat fisika dan yang kedua ada sifat kimia. Nah, sifat fisika yang pertama ini, senyawa tanin memiliki berat molekul yang tinggi. Yang kedua, mudah teroksidasi. Yang ketiga, di dalam air akan membentuk larutan koloidal. Yang keempat, tidak dapat mengkristal. Dan yang kelima, berbau khas dan rasa sepat. Nah, sifat kimia dari senyawa tanin yang pertama, sukar mengkristal. Yang kedua, tanin dapat diidentifikasikan dengan kromatografi. Yang ketiga, senyawa fenol dari tanin mempunyai aksi adstrigensia, antiseptik, dan pemberi warna. Dan yang keempat, dapat larut dalam air dan aseton. Nah, pokok pembahasan selanjutnya yaitu biosintesa senyawa tanin. Proses biosintesa senyawa tanin itu secara umum yaitu biosintesa asam galat dengan prekursor senyawa fenolpropanoid, di mana fenilalamin itu akan membentuk asam sinamat, lalu akan membentuk asam pekat kumarat, lalu akan membentuk asam kafeat, lalu akan membentuk asam 3,4,5 trihidroksisinamat dan akan membentuk asam galat. Lalu biosintesa tanin lainnya yaitu dari jalur asam sikimat melalui asam
asam 5-dehidroksisikimat, di mana asam sikimat ini akan membentuk asam 5-dehidroksisikimat dan akan membentuk asam galat. Selanjutnya yaitu manfaat dari senyawa tanin. Senyawa tanin ini banyak ditemukan di akar, di daun, di buah maupun di batang pada tumbuhan. Nah, manfaatnya itu dapat sebagai antibakteri, antivirus, antitumor, antiinflamasi, diuretik, dan antidotum dari keracunan alkaloid. Nah, pokok pembahasan selanjutnya yaitu contoh tanaman yang mengandung senyawa tanin. Yang pertama yaitu sirih merah atau nama lainnya yaitu Piper ornatum. Bagian yang digunakan pada sirih merah ini yaitu daunnya, di mana kegunaannya ini sebagai penyembuh luka dan antifungal. Nah, pada proses penyembuhan luka, tanin ini berfungsi sebagai antibakteri, di mana tanin ini dapat merusak membran sel bakteri. Selanjutnya yaitu daun jambu biji atau nama lainnya yaitu Psidium guajava. Nah, kegunaan dari Psidium guajava ini yaitu sebagai astringen. Nah, kandungan yang terdapat pada daun jambu biji ini yaitu tanin 9-12%, minyak sirih, minyak lemak, asam malat. Selanjutnya yaitu daun dewa. Daun dewa nama lainnya yaitu Ginura divaricata. Nah, kegunaan dari daun dewa itu sebagai anti kanker dan dapat mengobati peradangan. Untuk kelembak atau nama lainnya yaitu Rheum officinal. Nah, kandungan dalam kelembak ini yaitu asam galat, galotanin, epikatekin, dan katekin. Nah, kegunaan dari kelembak ini yaitu sebagai astringen. Contoh tanaman yang mengandung tanin yang terakhir yaitu delima atau nama lainnya yaitu pomegranat. Nah, delima ini kandungan kimianya yaitu asam elagat dan elagitanin. Nah, kegunaan dari delima ini bisa sebagai anti diare, anti helmintik, dan antioksidan. Sekian pemaparan dari kelompok 8 tentang senyawa tanin. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.